Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kintan Matasari, and I'm here. I want to start my first class. Saya akan memulai kelas pertama saya pada kesempatan kali ini. Jadi, saya akan menerangkan mengenai translation shift. Ini ada di mata kuliah English Indonesian Translation. Mungkin langsung saja ke penjelasannya. Translation shift. Oke, maaf suara saya agak kurang baik karena sedang tidak enak badan. Langsung saja ya ke translation shift. Apa sih translation shift itu? Jadi translation shift adalah pergeseran dalam terjemahan. Jadi dalam proses pemindahan teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran agar hasil terjemahannya berterima atau selaras gitu. Intinya translation shift itu adalah pergeseran makna gitu, makna atau apa ya, terjemahan di dalam suatu kalimat gitu. Ada berapa tipe sih translation shift? Jadi translation shift itu terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah level shift dan yang kedua adalah kategori shift. Nah, di kategori shift ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu structure, class, unit, dan intrasystem shift. Oke, kita langsung aja bahas satu persatu ya. Dari level shift. Level shift itu apa sih? Jadi level shift itu suatu pergeseran yang menekankan dari grammatical. Jadi dia suatu pergeseran terjemahan dari grammar ke leksis. Leksis itu seperti morfem bebas ya. Grammar itu seperti morfem terikat lah. Grammatical gitu. Jadi lebih menekankan di situ untuk level shift. Mungkin langsung aja kita ke contoh. Oke, contoh. Ya, di sini ada contohnya. Kita besarkan dulu ya, supaya lebih jelas. Jadi di sini ada contoh, John has stopped. Yang mana sih yang menandakan bahwa ini adalah level shift? Jadi, nah, yang saya drag ini, has stopped. Jadi has stopped di sini menandakan grammatical perspective. Has stopped. Jika diartikan menjadi bahasa Indonesia menjadi sudah. Mana arti sudah di sini adalah menunjukkan leksis, kata leksis. Gitu. Jadi dari has stopped ke sudah gitu. Dari grammatical has stopped ini ke leksis. Yang saya sebutkan tadi. Contoh lain apa ya? Seperti she is walking alone. Jika diartikan dia sedang berjalan sendirian. Yang mana sih yang menandakan ini adalah level shift? Di sini ada walking. Walking. Jadi ing di sini adalah morfem terikat. Nggak bisa berdiri sendiri kan, jadi walking gitu. Dan jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi sedang. Nah, sedang di sini adalah yang saya sebutkan tadi, ini adalah morfem bebas atau leksis. Jadi dari walking ke sedang gitu kan. Walking sedang ke sedang berjalan gitu. Jadi ada sedangnya.
Jadi ini diartikan menjadi sedang, menjadi leksis, dari gramatika ke leksis, seperti itu. Oke, mungkin cukup paham ya yang level. Kita langsung ke yang structure ya, structure. Kita besarin dulu deh ininya, biar terlihat jelas muka saya. Oke, structure. Structure ini adalah termasuk dari kategori shift ya tadi yang 4. Apa sih structure shift? Jadi structure shift ini adalah pergeseran struktur di dalam kalimat. Jadi pergeseran ini bisa karena tuntutan tata bahasa atau karena selera penerjemah, stylenya gitu, stylenya si penerjemah itu sendiri gitu. Sini ada contohnya, saya sudah siapkan seperti ini. He opened the door hurriedly. Yang mana sih yang menandakan bahwa ini adalah structure shift, translation structure shift. Di sini, hurriedly, jika diterjemahkan menjadi tergesa-gesa. Nah, jadi intinya structure ini dari penerjemahan dari kata ke frasa, seperti itu. Sini kan kata ya, hurriedly, ini kata gitu. Dan tergesa-gesa ini adalah frasa. Jadi dari kata ke frasa gitu, hurriedly menjadi tergesa-gesa. Contoh lain seperti toy factory. Jika diterjemahkan menjadi pabrik mainan ya. Di mana penanda bahwa ini structure, jadi bisa dilihat sendiri, toy factory. Toy artinya kan mainan ya. Jika diterjemahkan menjadi di akhir mainannya, bukan di awal, bukan jadi mainan pabrik, tetapi jadi pabrik mainan, yaitu perubahan itu. Jadi terbalik gitu ketika diterjemahkan. Jadi strukturnya sudah berbeda dari kalimat asli ketika diterjemahkan seperti itu. Oke, structure sudah. Lanjut ya ke class. Ini class shift. Class shift itu jadi adalah pergeseran kelas kata, jenis kata ya, dalam penerjemahan. Contohnya kayak carefully, menjadi kalau diterjemahkan menjadi dengan hati-hati gitu kan. Jadi ya seperti itu. Contohnya, contoh lain dari en, jika diterjemahkan menjadi sebuah, sebutir, selai kan. Seperti itu. Mungkin langsung aja ke contoh supaya ada gambaran. Nah ini for good, misalnya ya. Contohnya seperti ini. I want to move from this house for good. Jadi for good di sini adalah bukan artinya sesungguhnya. Karena diartikan kan menjadi saya ingin pindah dari rumah ini untuk selamanya ya. Jadi good ini adalah jika diartikan menjadi selamanya. Bukan kata aslinya. Good kan artinya baik ya. Ini bukan untuk baik, tapi untuk selamanya. Jadi dari kata sifat, good ini kan kata sifat ke kata keterangan. Seperti itu. Dari good, kata sifat menjadi kata keterangan. Supaya artinya menjadi selaras. Berterima, gitu kan. Logik. Oke. Contoh lain. Ini kurang. Seperti, apa ya? Mechanical engineering. Engineering. Jika diartikan menjadi teknik mesin. Mesin. Yang mana sih yang nandain bahwa ini adalah kelas? Di sini, mechanical. Jadi mechanical ini kan kata sifat ya. Jika diartikan menjadi mesin. Mesin ini adalah kata benda.
Seperti itu. Jadi perubahan dari si kata sifat ini, jika diterjemahkan, supaya terjemahannya menjadi selaras, berterima, diterjemahkan menjadi kata benda, teknik mesin, engineering, mechanical engineering. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin kelas sudah, jadi kita langsung lanjut lagi ke unit. Unit ini, untuk mengenal unit shift ini cukup mudah sih sebenarnya ya. Intinya, unit shift ini adalah perubahan kata, ini seperti di contoh ini. Jika dalam bahasa Inggrisnya gravity hanya satu kata, jika diterjemahkan menjadi gaya tarik bumi, 3 kata. Seperti contoh lainnya Sunday, jika diterjemahkan menjadi hari Minggu, ada 2 kata, hari dan minggu. Kan. Contoh lain, jika bahasa Indonesianya satu kata saja dan bahasa Inggrisnya menjadi lebih dari satu kata, contohnya entahlah. Entahlah kan jika diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi I don't know. Ada berapa kata di situ? Ada 3. I don't know. Seperti itu jadi untuk mengenal unit shift. Oke, ini sebetulnya cukup mudah sih untuk unit shift ya. Intinya seperti itu sih, mengenal perubahan dari kata satu kata menjadi lebih dari satu kata. Jika diterjemahkan menjadi lebih dari satu kata. Oke. Dan yang terakhir kita langsung ke intra-unit system. Intra-unit system. Oh, sorry, intra-system shift. Why do I type intra-unit? Oh my god, I'm so sorry. It's intra-system shift, ya. Apa sih intra-system? Jadi, untuk mengenal intra-system shift ini juga cukup mudah ya, guys. Ya, guys. Ya, teman-teman. Jadi, intra-shift ini, jika dalam bahasa Inggris, apabila kita hendak menunjukkan menunjuk kepada suatu benda secara umum. Contohnya seperti ini. A cat is a cute animal. Jika dalam bahasa Inggris, itu adalah sebuah kan, atau sehelai atau sebiji kan. Tapi di kalimat ini, a cat ini tidak merujuk ke satu benda tertentu atau kucing tertentu. Jadi merujuk ke semua kucing yang ada. Kucing adalah hewan yang lucu. Itu. A dog is an intelligent animal. Anjing adalah hewan yang pintar, seperti itu kan. Jadi di sini tidak merujuk ke satu kucing atau satu anjing tertentu saja, tapi ke seluruh kucing. Seperti itu, teman-teman. Jadi ya untuk menunjuk kepada menunjuk suatu benda secara umum. Gitu. Contoh lain, jika penggunaan kata benda jamak setelah kata penunjuk jamak. Contohnya seperti ini. Saya ketik saja ya. Oke, ini tidak banyak, kita hapus dulu deh. Dulu ya. Contoh lain, houses area are very jika diterjemahkan jadi rumah-rumah. Rumah. Gimana sih untuk melihat penanda bahwa ini adalah intrasistem? Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, penggunaan kata benda jamak setelah kata penunjuk jamak. Jadi, di sini kan, ini contoh yang ini. Poinnya di sini, houses. Jika diterjemahkan menjadi rumah-rumah. Kenapa menjadi rumah-rumah?
bukan rumah saja, karena di sini sudah ada penunjuk bahwa houses ini adalah jamak, plural, are di sini. Nah, jadi penunjuk pluralnya ada di setelah kata houses. Jadi pasti terjemahkan menjadi seperti ini, rumah-rumah. Contoh yang lain, many houses. Many houses on the coast were swept away by the flood. Banyak rumah di pinggir. Banyak di pinggir. Tersipu. Nah, kita lihat perbedaannya. Jika di kalimat pertama diterjemahkannya menjadi houses ini menjadi rumah-rumah. Dan di kalimat kedua, houses ini diterjemahkan menjadi rumah aja, nggak dua kali, jadi nggak banyak rumah-rumah, nggak seperti itu. Kenapa di yang kedua cuma satu rumahnya? Maksudnya di hanya satu kata gitu, banyak rumah seperti itu. Karena di sini sudah ada penunjuk kata plural, banyak, many. Jadi tidak perlu kita menerjemahkan itu sebagai jamak lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi ya intinya tidak perlu kita ubah menjadi jamak lagi. Jadi tidak perlu menjadi banyak rumah-rumah di pinggir pantai. Nah, artinya kan jadi tidak selaras ya. Seperti apa definisi translationship yang saya sebutkan sebelumnya. Karena translationship kan harus selaras ya jika diartikan, jika diterjemahkan. Nah, jika yang kalimat yang kedua ini diterjemahkan menjadi rumah-rumah, maka akan tidak selaras, tidak enak didengar, tidak logik ya intinya ya seperti itu. Karena untuk yang pertama ini diartikan menjadi rumah-rumah karena di sini karena bentuk plural, penunjuk pluralnya ada di belakang. Jadi rumah-rumah pasti diartikan menjadi rumah-rumah. Yang ini penunjuk pluralnya ada di depan, jadi tidak perlu diubah ke plural lagi. Nah, agak belepotannya mungkin karena lagi pilek juga. Oke sih. Intinya seperti itu sih. Intra-system shift. Sudah semua ya. Oke. Jadi oke, kita kembali lagi. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh dan penjelasan-penjelasan mengenai translation shift yang ada di mata kuliah English Indonesian Translation. Karena untuk menerjemahkan sesuatu atau kalimat atau bahasa, kita mesti tahu metode-metode tertentunya dan juga seperti ini. Salah satunya ini, translation shift, pergeseran makna. Jadi kita tidak asal menerjemahkan saja seperti itu. Kita ingin menjadi penerjemah kelak. Oke, I think that's all. Terima kasih atas perhatiannya dan juga I hope you guys can understand what I explaining just now. Mungkin agak terbata-bata mungkin karena ini juga kelas pertama saya. Saya harap pembahasan yang saya lakukan tadi, kelas yang saya lakukan di kesempatan kali ini cukup membantu. Sekian. Agak bingung juga. Agak bingung ya. I think time is up. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai translationship. And see you in the next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.